Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wulandari, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi fikih, yang mana akan mengkaji kitab Al-Jami'ah wa Tazkiro An-Nafi'ah karya dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebelumnya kita doakan hadiah Al-Fatihah bagi penulis, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Fatihah. Amin. Baik, langsung saja kita mulai mengenai materinya, yaitu halaman 19 sampai 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimatin." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, esensi kata wajib yaitu harus dilakukan ataupun harus dilaksanakan. Jadi wajib bagi seorang muslim maupun muslimat. Dan Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan hidayah. Hidayah yang didapatkan itulah yang akan mengantarkan kita untuk mudah dalam menuju surga. Jadi bagi kaum muslim dan muslimat wajib untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Berikutnya, wa ba'du fahidi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjati al-islami al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narjulahu minalillahi an yakuna min ahlil al-ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka ini risalah kitab mengandung beberapa masalah yang ringkas. Dari sebagian banyak kitabnya, Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkannya baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu zahir, yaitu ilmu yang tampak, dan juga ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Nah, dari sini terdapat faedah, yaitu faedah tentang hukum membaca basmalah, yaitu ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib ketika saat kita sholat, yaitu pada bacaan Al-Fatihah, itu hukumnya wajib. Dan yang kedua yaitu sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti makan, memakai baju, mengarang kitab, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga hukumnya mubah, yaitu ketika melakukan perkara yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya, itu hukumnya adalah mubah. Yang keempat yaitu makruh. Nah, ketika kapan hukumnya makruh, yaitu ketika melakukan perkara yang menurut zat aslinya seperti mencabut uban, makan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir hukumnya haram, yaitu ketika melakukan perkara maksiat. Jadi mencuri, merampok, membunuh, nah itu membaca basmalah menjadi hukumnya haram.
Selanjutnya kita akan masuk bab yaitu Arkanu al-Islam, rukun Islam. Nah, Arkanu al-Islami khamsatun. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulillah wa iqamus shalah wa ita'uz zakata Ramadan wa saumu Ramadana wa hajju al-baiti man istata'a ilaihi sabilan ma'a al-ikhlasi wa tasdiqi faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan fahuwa kafirun. Jadi bab ini adalah menjelaskan mengenai rukun-rukun Islam. Nah, apa sih pengertian rukun? Rukun adalah suatu dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Jadi rukun itu dasar bagi kita sebagai umat Islam. Jadi harus memahami karena ini merupakan suatu dasar, suatu fondasi. Nah, rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Nah, sholat yang wajib didirikan ada 5, yaitu ada sholat fardu ada 5, sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Yang berikutnya adalah mengeluarkan zakat. Nah, jadi apa sih zakat itu? Nah, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi orang yang beragama Islam kepada golongan yang berhak mendapatkan zakat. Jadi seperti musafir, mu'alaf, dan lain sebagainya itu telah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Nah, yang berikutnya yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi kaum muslim. Ada beberapa ketentuan orang yang tidak berpuasa, jadi seperti orang yang haid, seperti orang nifas itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang kelima yaitu ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semuanya itu dilakukan dengan ikhlas, jadi dengan niat lillahi ta'ala. Jadi di sini disebutkan bahwa maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang yang kafir. Jadi dari sini kita paham bahwa kita beribadah itu harus dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya mengenai faedah tentang fondasi agama. Jadi tadi kan kita udah belajar mengenai rukun Islam. Nah, terdapat rukun lainnya yaitu tiang agama lainnya ada 3, yaitu ada rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Yang mana 3 rukun ini seperti telah disebutkan dalam beberapa hadis. Jadi rukun ini merupakan tiangnya agama. Nah, dalam pengaplikasiannya ketiga rukun ini harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi seorang muslim tidak diperkenalkan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi lainnya, yaitu dimensi ihsan dan Islam. Jadi ketiganya harus dilaksanakan secara seimbang, seperti itu. Berikutnya, wa aslu al-iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla wa la shibha lahu laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqa mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sahata was saqama wa jami'a al kauni wa ma fihi wa khalaqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu hadisun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, dan tidak ada sekutu, serupa, dan semisal sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini. Jadi semua ini di alam semesta ini, kehidupan ini, yang mengatur, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang maha esa.
wa annahu ta'ala hayyu alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-suduru wa ya'lamu as-sira wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidun al-qahar. Dan sesungguhnya Allah SWT zat yang maha hidup, yang mengetahui, maka berkehendak, yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar, dan maha melihat. Dan dia mengetahui pengkhianatan mata apa yang tersimpan di dalam dada manusia, dan dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang maha esa serta perkasa. Jadi kita sebagai hambanya melakukan perkara baik itu secara sembunyi, baik itu secara terang-terangan, Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi kita senantiasa sebagai umat muslim harus beribadah, harus berbuat baik, dan mencoba untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dari sini kita dapat belajar mengenai sifat wajib Allah, yaitu sifat yang melekat pada Allah SWT. Yaitu sifat wajib ada 20, diantaranya ada wujud ada, qidam dahulu, baqa kekal, dan lain sebagainya. Nah, sifat ini berkebalikan dengan sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Nah, itu disebut dengan sifat mustahil. Dan terdapat satu sifat lagi, yaitu sifat jaiz bagi Allah, yaitu Allah bebas berbuat apa yang dikehendakinya. Yaitu ada satu sifatnya, yaitu filu kulli mu'minin au tarhuhu, yaitu melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkannya. Jadi Allah bebas melakukan apapun yang Allah kehendaki. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i al-khalqi hidayatihim walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayadahu bil mu'jizati al-dhahirati wa annahu alaihi as-salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umri al-akhirati wal barzakhi wa min su'ali al-makaini wa adabi al-qabri wa na'imi. Dan sungguhnya Allah mengutus Tuhan kita baginda Muhammad SAW sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Dan sesungguhnya Rasulullah adalah utusan yang benar dan dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkan atau disampaikan itu dari Allah SWT tentang perkara akhirat dan alam barzah, dan pertanyaan dua malaikat, yaitu tentang azab kubur dan nikmat kubur. Wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubil ilmu nazzalati haqqu wal malaikatu haqqu wal jannata haqqu wan naru haqqu wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Al-Qur'an, semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu, itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua yang telah disampaikan Rasulullah itu adalah benar. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah SWT. Jadi apa yang disampaikannya adalah suatu kebenaran. Nah, dari sini kita dapat belajar mengenai sifat wajib bagi Rasul, yaitu ada 4. Sidik yang berarti jujur, amanah dapat dipercaya, tablik yang artinya menyampaikan, dan yang keempat itu fatonah atau cerdas. Jadi seorang Rasul pasti dapat dipercaya, cerdas, dan menyampaikan kebenaran, dan juga pastinya jujur. Nah, sifat kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil bagi Rasul, yaitu ada kadzib bohong, ada khianah berkhianat, ada kitaman yaitu menyembunyikan, dan yang terakhir lawan kata dari fatonah yaitu baladah yang artinya bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul itu berbohong atau berkhianat ataupun juga bodoh. Fasal selanjutnya yaitu mengenai fardu al-wudu, yaitu tentang fardu wudu. Furudu al-wudu sittatun. Jadi fardu wudu ada 6. Al-awalu an-niyatu, wasani ghuslu al-wajh, wa hadduhu min mana
biti sya'ri ar-ra'si ila muntaha al-yaini wad-daqani tulan wa aradan minal uduni ila uduni. As-salis ghuslu al-yadaini ila al-mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyarati ar-ra'si aw sya'rin fi khaddi. Al-khamisu ghuslu ar-rajlaini ma'a al-ka'baini. As-sadis at-tartibu ala hadi al-kaifiyah. Jadi ini mengenai tentang fardu-fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Nah, yang pertama yaitu niat. Sudah ya, pasti kita sudah paham bahwa wudu itu ada niatnya. Jadi kita tidak boleh lupa untuk baca niat. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Jadi batasannya itu ada tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bagian gigi bawah. Jadi semuanya harus dibasuh dari ujung rambut kepala hingga gigi bagian bawah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi sampai siku dibasuh. Dan yang keempat itu mengusap sebagian rambut dari kepala atau satu rambut yang berada di batasnya. Jadi kita mengusap rambut atas. Nah, yang kelima itu membasuh kedua kaki, jadi batasnya hingga mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Jadi penting ya untuk kita melaksanakan rukun fardunya wudu ini dengan tertib, yaitu secara berurutan. Harus urut tuh, dari berniat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kaki. Jadi itu harus secara berurutan. Perkara selanjutnya yaitu mengenai mujibatun al-ghusli, yaitu perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw furuji maniyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyatin rafi al-janabati. Jadi tentang perkara yang mewajibkan mandi. Jadi jika di antara seseorang tersebut memiliki janabah atau hadas besar, maka yang disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya, yaitu bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar dan junub. Nah, ada 6 perkara yang dapat mewajibkan mandi. Jadi mandi besar ya. Yang pertama yaitu masuknya safah, yaitu ujung zakar menuju ke farji. Yang kedua yaitu keluarnya mani atau sperma. Dan yang ketiga yaitu haid. Keluar haid itu adalah keluarnya darah dari vagina akibat siklus bulanan yang dialami oleh wanita. Jadi biasanya ini dialami para wanita 1 bulan sekali. Dan yang keempat yaitu ada nifas. Nah, apa sih sebenarnya nifas itu? Jadi nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan oleh melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, biasanya nifas ini terjadi sekitar 40 hari. Jadi orang yang nifas itu juga sama seperti orang haid, tidak diperkenankan untuk sholat. Nah, yang kelima yaitu melahirkan. Yang keenam adalah mati, yaitu memandikan jenazah. Dan fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama tentunya harus membaca niat. Dan yang kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi tidak boleh ada bagian-bagian yang tidak diberi air gitu. Jadi airnya harus merata ke seluruh tubuh. Fasal selanjutnya yaitu nuwaqidu al-wudu'a. Itu perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudu al-wudu'a al-khariju minal al-hadi sabilaini al-qubli awid duburi ala makana. Wa yanqudu al-wudu'a zawalu al-aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Wa yanqudu al-wudu'a massu qubli aw dubi adamin minhu aw min ghairihi bi batni kaffihi wa butu ni al-asabi kabiran kana aw sagiran walau ladahu walau mayitan. Wa yanqudu al-wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila khailin illa dufran
au sya'ron au sinnan fala yanqudu al-wudu'a. Jadi itu merupakan perkara yang membatalkan wudu. Nah, adapun perkara yang membatalkan wudu yaitu yang pertama adanya keluar sesuatu dari salah satu jalan kubul, yaitu jalan depan maupun dubur, yaitu jalan belakang pada aslinya. Jadi buang air kecil, buang air besar itu bisa membatalkan wudu. Nah, yang kedua yaitu hilangnya akal, pikiran sebab tidur dan yang lainnya, kecuali tidur orang yang menetap dari bumi. Misalnya itu adalah orang yang tidurnya duduk. Jadi kalau kita setelah wudhu terus kita mengantuk, kita tidur dalam posisi duduk, itu wudhunya tidak batal. Tapi jika kita berbaring itu batal, karena kemungkinan kita dapat buang angin ketika kita tidur dalam keadaan berbaring. Yang ketiga yaitu menyentuh kubul atau duburnya anak Adam, miliknya sendiri ataupun orang lain, yaitu dengan telapak atau perut jari, jemari, baik dia kecil maupun besar. Jadi tidak boleh ya untuk menyentuh kubul atau dubur, baik itu milik kita pribadi ataupun milik dari individu lainnya. Dan yang keempat yaitu bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, yaitu wanita yang terlebih pada wanita yang dewasa atau ajnabiyah ya, yang bersentuhan tanpa penghalang kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudu. Jadi antara kulit dan kulit pada wanita dan laki-laki dewasa saling bersentuhan yang bukan mahramnya itu dapat membatalkan wudu. Nah, dari sini kita pelajari dulu apa itu perbedaan dari mani, madhi, dan juga wadi. Nah, yang dinamakan mani ialah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, yang disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean dan kepuasan. Nah, baunya seperti adonan kue ketika basah dan ketika kering seperti baunya putih telur. Nah, hukumnya suci tapi diwajibkan untuk mandi. Yang kedua yaitu adanya madi. Madi itu adalah air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjakkan syahwat tanpa sempurna, yang hukumnya membatalkan wudu dan najis. Nah, yang terakhir yaitu ada wadi, yaitu air putih yang tebal, keruh yang keluar setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean. Jadi misalnya kita membawa benda berat, nah itu bisa mengeluarkan wadi ini. Tapi yang harus untuk mandi yaitu adalah keluarnya mani, yaitu pengertiannya sudah saya jelaskan seperti yang sebelumnya. Nah, yang berikutnya yaitu syurutun sihhati as-sholati, di syarat sahnya sholat. Wa yustaratu li sihhati as-sholati ma'rifatu dukhuli al-waqti biyaqinin au ijtihadin au ghalabati dhannin. Fa in shala ma'a asyakin lam tasihha salatuhu wa yustaratu ma'rifatu al-qiblati wa yajibu satru al-awrati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'u an-najasati minas thawbi wal badani wal malak wal makani wa yajibu ala al-qadiri an yusalli ya al-fardhu qa'iman, yaitu syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat itu ada 7. Jadi yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu barang siapa yang sholatnya ragu-ragu itu maka sholatnya tidak sah. Jadi kita ketika sholat itu harus yakin dengan waktu sholat. Misalnya kita berpergian di suatu tempat, kita harus mengetahui waktu sholatnya itu jam berapa. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu, harus yakin dengan waktu sholat yang kita kerjakan. Yang kedua yaitu menghadap ke arah kiblat. Nah, wajib menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah. Menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau mengarah ke kiblat saja, namun harus dengan menghadap secara yakin. Jadi tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah.
Nah, jadi yang kedua, setelah kita mengetahui waktu masuknya sholat, kita harus menghadap Ka'bah dengan yakin. Em, jadi misal kita lagi mendaki gunung, kita harus mengetahui arahnya dengan bisa melihat kompas, bisa melihat arah matahari. Jadi kita harus mengetahui bagaimana arah kiblatnya yang sesuai dengan arah Ka'bah. Nah, yang ketiga yaitu menutupi aurat dengan tutup baju yang suci serta mubah. Nah, auratnya dari laki-laki sendiri kita sudah tahu bahwa itu dari pusar hingga ke lutut. Jadi di antara pusar hingga ke lutut. Nah, untuk perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang keempat yaitu menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Pakaian yang kita pakai dan tempat yang kita tempati itu sudah bersih dari najis. Yang kelima yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang itu harus bersuci dengan cara berwudu atau bertayamum. Sedangkan hadas besar yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan seseorang harus mandi. Jadi mandi junub tadi. Nah, yang keenam yaitu mengetahui di dalam kefarduannya. Jadi kita harus mengetahui apa saja fardu-fardu dari sholat. Nah, yang ketujuh yaitu hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu adalah sunnah. Nah, jadi kita meyakini apa yang wajib dilaksanakan dalam sholat itu merupakan suatu fardu, bukan dari bagian dari sunnah. Dan wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Nah, dari sini kita juga dapat belajar mengenai syarat wajib sholat, yaitu ada 6. Yang pertama ada beragama Islam. Tentu sholat adalah wajib ya bagi agama Islam. Yang kedua yaitu baligh. Jadi balik itu sudah bagi perempuan itu sudah haid gitu ya. Yang ketiga itu berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima sampainya dakwah atau ajakan Islam. Dan yang keenam adalah selamatnya panca indera. Yang berikutnya yaitu mengenai farudu as-sholati, yaitu fardu atau rukunnya sholat. Wa furudu as-sholati an-niyatu wa takbiratu al-ikhrami ma'an niyati wa qira'atu al-fatihati bil basmalati wa tasdidati al-arba'a ashrata wal ihraji al-dodi minad doi wa laysa fil fatihati da'un summa ar-ruku'u wa yajibu an yankhaniya bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi wa tama'inna fihi wujuban hatta taskuna a'da'uhu summa al-iqtidalu wa tama'innu fihi wujuban summa as-sujud marrataini wujulusu baina as-sajdataini wa tama'innu wujuban fi akulli wa yaf'alu baqi ar-raka'ati kadzalik wa tasyahhudu al-awalu wa qu'uduhu sunnatun wa tasyahhudu al-akhiru wal julusu fihi fardun wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla as-salami fardun wassalamu minas salati fardu wa aqallu as-salami assalamu alaikum. Nah, bab ini menjelaskan mengenai fardu atau rukunnya sholat. Jadi yang wajib ya, yang dilakukan saat kita sholat. Yang pertama yaitu tentunya adalah niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram yang disertai dengan niat. Jadi mengucapkan Allahu Akbar bisa juga dengan niat di dalam hati. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah yang disertai dengan basmalah dan tasyahidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf do dari do karena di dalam Fatihah tidak ada huruf do. Yang kelima yaitu ruku dan wajib untuk condong membungkuk yang sekiranya kedua pergelangan tangan itu berada di lutut. Jadi kita sholat rukuknya jadi lurus ya, punggungnya kita lurus dan tangan kita menepak di lutut
yang berada di lutut dengan membentuk seperti 90 derajat seperti itu. Yang keenam tentunya tumak ninah di dalamnya sehingga tenang. Jadi tumak ninah itu kan artinya juga tenang, jadi tidak terburu-buru, kita tenang secara tumak ninah. Yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumak ninah di dalamnya, yang kesembilan sujud 2 kali, yang ke-10 tumak ninah di dalamnya, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumak ninah di dalamnya, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 yaitu mengucapkan salam. Jadi paling minimal itu mengucapkan salam dengan kalimat itu assalamualaikum, seperti itu. Yang ke-17 yaitu tertib, yaitu berurutan. Jadi harus runtut, tidak boleh urutannya dibolak-balik, ya harus urut dari awal hingga akhir. Wa aqallu tasyahudi al-wajibi attahiyatullahi salamun alaika ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa aqallu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa yanbaghi an ya'tiya bisunani jami'iha wa hayyi kathiratun. Jadi adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barokah, keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh, dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya yaitu, ya Allah sampaikanlah sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Jadi melakukan sunah-sunah sholat, jadi seperti membaca surat pendek, itu juga merupakan salah satu sunnah dari sholat. Wayan bagi al-i'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-amalu lahi wal hadahu wayan bagi al-huduru wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'u wa huwa sukunu al-a'dha'i wa huduru qalbi wa taburu al-qira'ati wa tafahuma fa inna yaqabbalu Allahu minas salati biqadri al-huduri wa yahrumu ar-riya'u fi as-salati wa ghairiha wa huwa ala al-amalu li ajli nas. Hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan, gerak-gerik yang dilakukannya dengan khusyuk, yaitu tenangnya anggota badan, yang hatinya itu tenang dan menghayati serta memahami bacaannya, karena sesungguhnya Allah SWT menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Jadi walaupun kita sholat tapi hati dan pikiran kita tidak sedang sholat, maka Allah mengetahui hal tersebut. Jadi kita sebagai umat muslim diupayakan untuk sholat dengan khusyuk, ya harus khusyuk, harus tenang. Apa yang kita ucapkan kita harus pahami, dan kita harus mengerti bacaan dan gerak-gerik dan hadir untuk sholat. Jadi agar sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat selain Allah. Jadi misalnya kita sholat untuk biar dilihat fulan, biar dilihat hamba Allah lainnya, itu maka tidak baik, karena itu tidak ikhlas dan juga tidak lillahi ta'ala. Jadi kita harus niat ikhlas, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal selanjutnya yaitu mengenai mubtilati as-sholati, yaitu perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilu as-sholata al-kalamu amdan walau bi harfaini wa nasiyan in kathuru.
wa yubtiluha al-amalu al-kasiru kasalasi khutwatin wal aklu wasyurbu wan kisyafu al-auratin in lam tasdur halan wa wuqu'u an-najasati in lum tulqa halan min ghairi khamdin wa yubtiluha sabaqu al-ima mi biruknaini fi'liyaini wa kadza takhallufu bihima bighairi udrin wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin khunsa. Jadi itu merupakan perkara yang membatalkan sholat. Nah, di antara yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Jadi meskipun hanya 2 huruf. Jadi berbicara walaupun hanya 2 huruf itu tidak boleh. Yang kedua yaitu berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Ini tidak diperkenankan untuk membuat gerakan kecuali gerakan sholat yang lebih dari 3 langkah. Yang ketiga yaitu makan dan minum. Tentunya sebelum sholat kita juga harus disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu atau berkumur-kumur karena untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan minuman yang ada di mulut kita. Jadi kita tidak makan dan minum pada saat sholat. Yang keempat itu terbukanya aurat jikalau tidak segera ditutupi. Jadi jika kita misalnya terbuka aurat pada saat sholat terangkat seperti itu, harus segera menutupnya gitu. Jika dibiarkan maka sholatnya akan tidak sah karena dikatakan di sini yaitu merupakan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang kelima itu kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam yang itu sebab hadas, yaitu keadaan yang tidak suci bagi seorang muslim. Jadi tadi ada hadas ya, hadas kecil, hadas besar itu membatalkan sholat seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar itu merupakan suatu hadas yang menyebabkan seseorang itu tidak suci. Yang ketujuh yaitu mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan yaitu membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Jadi mendahului imam itu juga membatalkan sholat. Yang kesembilan yaitu menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang ke-10 yaitu niat memutus sholat. Yang ke-11 yaitu ragu-ragu di dalam niat. Jadi maka dari itu ketika sholat kita itu harus niat secara yakin. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan dalam sholat, harus mantap ya dari hati, dari perkataan kita, perbuatan kita harus yakinnya, tidak boleh ada keraguan-raguan yaitu apalagi pada saat niat. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan khunsa. Selanjutnya yaitu mengenai sholatu al-jumu'ah, yaitu mengenai sholat Jumat. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin kurin khadirin bila udrin syar'in kala maradi wal marad wal matar. Wa min syuruti al-jum'ati al-khutbatani wa arkanuha alhamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhirati wa yajibu an yaktuba qa'iman mutatahhiran mustura al aurati wajibu julusu bainahuma fawqa tumaniyati as-salati wal muwalah. Salat Jumat yaitu adapun hukum dari salat Jumat yaitu fardu ain, yaitu bagi seorang muslim yang merdeka dan hadir, yaitu yang muslim yang bermukim gitu tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Nah, di antaranya sholat sah Jumat yaitu didahului oleh 2 khutbah. Dan adapun rukun 2 khutbah, yang pertama yaitu mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu berwasiat tentang ketakwaan. Yang keempat yaitu membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah. Yang kelima itu mendoakan bagi orang-orang yang mukmin di khutbah terakhir. Jadi yang terakhir itu dibacakan doa bagi orang-orang mukmin. Itu merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat Jumat. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya,
dan duduk di antara dua khutbah, ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus-menerus. Nah, yang berikutnya mengenai fasal sholatul al-jami'ah wa nafilah. Jadi wassalatu al-jama'ati wassalatu al-janazati fardu kifayah. Wal idani wal kusufani wal fitru sunanun muakkadatun. Wa kada rawatibu as-salati wa duha wa tarawihu sunanun laha fatlun wa sawabun adim. Nah, berikutnya mengenai fasal sholat jamaah dan sunnah. Adapun sholat berjamaah yaitu sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi bagi suatu kewajiban, jikalau sudah ada yang melakukan maka gugurlah hukumnya kewajibannya gitu. Jadi jika ada hukum dari fardu kifayah itu jika ada misalnya ada golongan yang telah sekumpulan manusia yang telah melakukannya maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu sunnah muakkad. Begitu pula sholat rawatib dan sholat serta sholat duha dan tarawih. Itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang besar. Jadi sunnah itu bila dikerjakan akan mendapat pahala, tapi jika tidak dikerjakan juga tidak mengapa karena fadilahnya itu hanya mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya. Jadi tidak ada suatu tuntutan kewajiban. Yang berikutnya yaitu bab as-saum. Wa amma as-saumu wa huwa silisu arkani al-islami fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhi makhsusin wa bin niyatu likulli yaumin wa tabituha minal laili wal imsaku ani mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jimai wal istimna'i bimubasyaratin wal istiqaati, yaitu bab mengenai tentang puasa. Jadi rukun puasa tadi itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, yaitu suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dari menginapkannya dari waktu malam hari. Jadi biasanya kita berniat pada waktu sahur atau ketika malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu ada makan, minum, jima yaitu artinya berhubungan, mengeluarkan mani secara langsung, meminta agar muntah secara dipaksa ataupun disengaja. Jadi muntah secara disengaja itu juga membatalkan puasa. Min tamami as-saumi kafu al-jawarihi amma yakrahu Allahu ta'ala min a'dha'i as-sab'ati al-ati dhikruha. Fa fi al-hadis khamsun yuftirna as-sa'imah al-kadhibu wal aghibitu wan namimatu wal yaminu al-kadhibatu wan nadaru bisyahwatin. Wa min tamami as-sawmi takharri al-iftara ala khalalin wa adamu al-istikhsari min al-akli wa yanbaghi al-istikhsaru min as-sawmi la siyaha al-ayyamu al-fadilatu fi syar'i wallahu a'lamu wal billahi taufiqu. Jadi adapun kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya. Dari anggota 7 bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, 5 perkara yang menghilangkan pahala orang berpuasa yaitu berbohong, menggibah yaitu menggunjing ya. Biasanya wanita-wanita suka menggunjing. Nah, itu dapat menghilangkan pahala dari puasa. Jadi sebaiknya untuk dihindari. Adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka, makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Jadi yang keutamaan bagi yang puasa itu dengan berbuka dengan porsi yang tidak terlalu banyak gitu. Apalagi juga bisa berbagi dengan
sesama kaum muslim ketika puasa, dan juga puasa sunnah di lain harinya, misalnya puasa Syawal ataupun puasa Arafah seperti itu. Jadi tidak hanya puasa Ramadan tapi berpuasa sunnah untuk mendapatkan fadilah pahalanya. Nah, yang berikutnya yaitu bab az-zakah, bab tentang zakat. Wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkani al-islami fayajibu ala al-muslimi ma'rifatu anwa'i al-amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan naqdani wat tijaratu war rikazu wa al-madinu wal mu'asyaratu wa hiya al-khubuhu was simaru fala zakata fiha siwa an-na'ami as-simati siwan na'ami as-sa'imah. Bab tentang zakat. Nah, adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang keempat. Jadi maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya. Ya, yaitu ada binatang ternak, ada emas, perak, perniagaan, pertanian, dan juga ada biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalamnya hewan ternak kecuali yang digembala pada rumput yang mubah. Wa yustaratu al-khawlu laha wa kadzalika yustaratu lin-nuqudi wat tijarati wa yustaratu fi hadhihi al-anwa'i an-nasabu aidan wa wahibu an-naqdaini wat tijarati rub'u al-usri wa wahibu al-hububi was-simari allati sukiyat bimu'natin al-ushru wa bighairi ma'unatin al-ushru. Nah, dan diisyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Jadi nanti pada Al-Quran itu telah dijelaskan mengenai nisab-nisabnya, mengenai tentang zakat untuk perniagaan, emas, perak, seperti itu. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10. Dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatu al-fitri wajibatu ala kulli muslimin idan fadulat an kutihi wa kuti man yakutuhu yauma al-idi wa lailatahu arba'atu amdadin bi mudi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tajibu an-niyatu fi jami'i wa la yajuzu an yasrifa zakata wal fitra ta illa khurri muslimin muttasifin bisifati akhadi al-asnafi samaniyati kafa qiri wal miskini wa kaunuhu ghairu hashimiyin wala mutalibin wala mutalabiyin wala maulan lahum wa yajibu isti'abu al-mawjudina minhum. Nah, adapun zakat fitri ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya. Nah, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sa dengan mudnya Nabi SAW. Dan wajib berniat di keseluruhan. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan ada 8 mustahikin, yaitu seperti orang fakir, miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Nah, dari sini kita pahami bahwa ketentuan dari zakat fitrah itu adalah wajib, ya, zakat yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan hingga sebelum subuh bulan Syawal. Nah, biasanya di Indonesia sendiri itu umumnya itu seorang muslim mengeluarkan 3 kilo beras, itu makanan pokok. Ataupun jika tidak memungkinkan beras, itu bisa dilakukan atau diganti dengan uang. Nah, jadi jangan lupa untuk kita sebagai umat muslim untuk berzakat, berniat, ya, yang kita salurkan kepada golongan-golongan
penerima zakat itu diantaranya ada fakir, miskin, ada mu'alaf, ada musafir, dan lainnya. Jadi ada 8 golongan kriteria orang yang dapat menerima zakat. Baik, itu tadi merupakan hasil belajar kita mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah halaman 19-36. Saya mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dan saya harap semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.